Hai guys, Bang Wiguna di sini. Balik lagi bersama gue, manusia yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar galur? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini Bang Wiguna akan mendongeng alur cerita film animasi Donghua series yang berjudul Juan Siliang Season 2. Oke lur, seperti apa kelanjutan alur ceritanya? Tanpa basa-basi, yuk Wiguna ceritain. Film ini diceritakan bahwa ada pulau yang bernama Pulau Siliang, yang mana pulau tersebut merupakan tempat bagi pengasingan para dewa. Para penjahat mewarisi tempat ini, yang mana mereka semua menunggu pengampunan langit yang muncul 500 tahun sekali. Kabarnya bagi mereka yang mampu melewati pengampunan dari dewa, akan kembali ke langit dan terbebas dari pulau ini. Namun dalam hal ini selalu ada orang yang tidak ingin menunggu, di mana kita flashback kejadian di masa lalu di mana keluarga Sang berusaha menerobos pembatas dari pulau itu untuk dapat kabur dari sana. Namun kejadian ini malah membuat kekacauan di mana-mana. Akhirnya air laut menjadi naik dan kekacauan lainnya terjadi. Saat itu keluarga Sang menjadi tabu di pulau tersebut. Kemudian kita dibawa flashback ke season 1, di mana kala itu Jingxuan yang masih belum terekspos berusaha untuk menyelidiki kematian ayahnya dan apa penyebab ayahnya melakukan hal bodoh seperti itu. Singkat cerita, scene berpindah di mana diperlihatkan sebuah taman yang luas dan di sana terdapat Jingxuan yang masih kecil bersama ayahnya. Ketika ayahnya akan memeluk Jingxuan, tapi ternyata ayahnya malah mencekiknya dan berkata bahwa mengorbankan Jingxuan tidak masalah asalkan bisa mengembalikan ibunya. Jingxuan langsung terbangun dari tidurnya, di mana ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Ia heran mengapa dirinya bisa bermimpi semacam itu. Kemudian ia berjalan dan mengambil secari kertas yang dimana ternyata ia memerlukan jamur api dan rumput awan gelap untuk membuat formasi yang sempat dulu ayahnya gunakan untuk membuka segel pulau ini. Di sisi lain, Lingxi menemui ayahnya dan membawa beberapa pelayan di mana mereka ternyata ingin berterima kasih kepada Xiaoji. Kemudian ayahnya berkata kepada Lingxi untuk menyuruhnya pergi ke pasar. Ia menyuruh untuk memantau dekorasi festival pemujaan dewa. Lingxi bertanya apakah pengawas dekorasi kekurangan orang, namun ayahnya menjawab bahwa Tuan Muda Cheng dan Bibi Rong akan datang ke kediamannya untuk berdiskusi, jadi ia berpikir jika Lingxi lebih baik tidak menemui mereka. Lingxi yang sudah sampai di tempatnya Xiaoji, ia menerima kabar dari pelayan bahwa Xiaoji ada urusan mendesak, jadi ia meminta untuk keluar, namun mereka sudah berpesan kepada Xiaoji untuk kembali malam hari untuk beristirahat. Sementara itu Tuli yang baru terbangun dari tidurnya, ia bergegas pergi keluar. Namun ketika membuka pintu, ia melihat Jingxuan berada di sana, di mana Tuli bertanya kepada Jingxuan dirinya sedang mencari apa. Melihat Tuli tangannya masih belum sembuh, Jingxuan mengingatkan untuk beristirahat saja karena kondisinya belum pulih. Namun Tuli menjawab bahwa lukanya tidaklah parah, tapi sobat sekampungnya mengalami keracunan parah, jadi ia harus mencari obat untuknya. Jingxuan berkata kebetulan ia ada urusan keluar, ia meminta untuk memberikan barangnya kepada dirinya dan biarkan ia pergi untuknya. Tiba-tiba muncul gerombolan anak kecil yang dimana ternyata salah satu dari mereka adalah adiknya Lingxi. Adiknya Lingxi menjelaskan kepada Jingxuan bahwa neneknya bilang sebelum kakek Heng pulang tempat ini diatur oleh Jingxuan, jadi ia meminta untuk tinggal di sana supaya bisa melihat fenomena gerhana matahari dari tempat kakek Heng. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk berdiam di sana, namun dengan satu syarat, membantu membersihkan kediaman kakek Heng terlebih dahulu.
Singkat cerita, setelah menyiapkan makan bersama, akhirnya gerhana matahari pun tiba, di mana Linglong dan anak lainnya sangat senang karena melihat pemandangan gerhana matahari dengan begitu jelasnya di tempat tersebut. Kemudian Tuli bertanya kepada Linglong apakah keadaan Xiaoji baik-baik saja. Linglong menyuruh Tuli jangan khawatir karena ia diobati tepat waktu dan pasti tidak akan mati. Ketika malam sudah tiba, para anak lainnya pun langsung dijemput oleh orang tuanya. Begitupun Linglong, ia berterima kasih kepada Tuli karena mengizinkannya untuk bermain di sana. Tuli berniat pergi ke kediaman keluarga Su untuk menjenguk Xiaoji, namun Linglong menyuruhnya untuk pergi saja esok hari, karena hari ini keluarga Cheng akan berdiskusi dengan keluarganya. Mendengar hal itu, Jingxuan tiba-tiba bersedia untuk mengantarkan Linglong pulang. Ternyata Jingxuan mengantar Linglong sambil terbang. Hal itu membuat Linglong sangat senang sekali. Ia meminta untuk pergi ke area di mana saat itu Jingxuan melawan para monster naga, namun Jingxuan menolak karena itu terlalu sangat berbahaya. Ketika sudah sampai, Jingxuan di sini menawarkan jika Linglong bersedia membantunya, maka ia akan sering membuatnya terbang. Linglong di sini sangat bersedia. Jingxuan bertanya apakah Linglong tidak takut kalau dirinya adalah orang jahat, namun Linglong yakin kalau Jingxuan adalah peri yang baik. Sementara itu, Tuli yang sedang berjalan-jalan di pasar, ia mendengar bahwa ada yang melihat Xiaoji di sekitaran sana, jadi ia berniat untuk mencarinya. Kemudian ia melihat Asuan di sana, di mana ia langsung menghampirinya dan bertanya apakah ia mempunyai penawar racun gas. Kemudian Asuan langsung memberikannya beserta tanaman herbal yang lainnya. Ketika Tuli berkata bahwa ia tidak memiliki benda yang setara dengan obat-obatan ini untuk membayarnya, Asuan berkata ia tidak usah membayarnya karena waktu itu Tuli menemukan kerang dasar laut untuknya, jadi ia anggap saja semuanya impas. Sementara itu, Xiaoji sedang berada di sebuah tempat yang mana ia sedang berusaha mengambil buah apel di atas pohon. Namun tangannya yang masih penuh perban, ia kesulitan mengambil apel tersebut. Ketika dirinya duduk, tiba-tiba muncul Lingxi di sana. Ia bertanya, mengapa dirinya tidak pulang untuk beristirahat. Tak berselang lama, Tuli ada di sana. Tiba-tiba tongkat yang sebelumnya Xiaoji gunakan untuk memetik apel jatuh menimpa kepalanya hingga pingsan. Di sisi lain, Jingxuan yang sedang bersama Feng Mian, ia diberitahu titik lokasi kediaman keluarga Cheng berada, yaitu di lembah Changfeng membelakangi Yi Qintian. Kabarnya juga ada senjata spiritual kuno yang terkubur di sana selama ribuan tahun. Sejak leluhur keluarga Cheng diasingkan dari pulau, keluarga Cheng membangun kediamannya di atas senjata spiritual ini. Serta mengatur pengawalan ketat di sana. Ternyata berbekal informasi dari Feng Mian, Jingxuan berusaha menerobos masuk ke kediaman keluarga Cheng untuk mengetahui rahasia apa yang ada di dalamnya. Jamur api juga tumbuh di sekitar senjata spiritual itu dan keluarga Cheng memetiknya dengan terjadwal. Jingxuan di sini memulai aksinya, di mana ia menerobos para penjaga yang sedang berjaga di sana. Ia juga mendapati kabar bahwa Feng Mian pernah menyelidikinya, namun semakin mendekat ke dasar keluarga Cheng, kekuatan sihirnya tidak berfungsi optimal. Namun Feng Mian curiga kalau ada senjata spiritual tersebut di dalam sana yang mempengaruhi kekuatannya. Sementara itu, tuan muda keluarga Cheng yang sedang berkeliling tiba-tiba mendengar sebuah ledakan hebat, yang mana itu berasal dari kamarnya Asuan. Ternyata Asuan sedang melakukan eksperimen dan melakukan kesalahan sehingga menimbulkan ledakan hebat. Di sisi lain, tetua keluarga Cheng datang ke kediaman keluarga Su, di mana mereka berdiskusi terkait penyelidikan kapal Xiaoji yang berada di tengah lautan. Linglong yang memang diberi tugas oleh Jingxuan untuk memadamkan butiran es tersebut jika tetua Cheng sudah pergi dari sana. Ia juga ikut serta mendengarkan apa yang dibicarakan oleh mereka. Bibi Rong terus saja memprovokasi keluarga Su untuk membiarkan Xiaoji mati supaya tidak ada manusia panah lagi di pulau ini. Tetua Cheng juga menyadari bahwa Xiaoji selalu berbohong ketika diinterogasi. Di sisi lain, Jingxuan yang sudah masuk lebih dalam ke kediaman keluarga Cheng, ia melihat ada sebuah ruangan yang sangat aneh. Ia juga sadar bahwa benar dikatakan Feng Mian bahwa kekuatan spiritualnya sedikit melemah ketika masuk lebih dalam ke keluarga Cheng ini. Ketika ia melangkahkan kakinya lebih jauh, tiba-tiba sebuah serangan yang sangat mematikan mengincar dirinya. Untungnya Jingxuan bisa menghindarinya.
Sementara itu, Tetua Chang tiba-tiba merasa kesal dan berniat pergi dari kediaman keluarga Su karena dirinya ketika meminta membahas perihal pernikahan pasti saja akan diundur. Bibi Rong yang mendengar itu semua ia tidak terima, pada akhirnya ia mengoceh dan memprovokasi Tetua Chang untuk membatalkan pernikahannya saja. Di sisi lain, Jingxuan yang masih kebingungan karena ruangan tersebut yang sangat aneh, yang ternyata ruangan itu dipenuhi banyak sekali jebakan yang mematikan. Jingxuan di sini berusaha menghindarinya, pada akhirnya ia terpojokkan karena semakin lama kekuatan yang ia miliki semakin tidak ada. Kemudian ia teringat dengan perkataan Feng Mian yang menyuruhnya untuk berhati-hati karena kekuatannya adalah elemen air, jadi maju ke depan adalah jalan keluarnya. Jingxuan di sini berusaha tenang, di mana ia menghiraukan jebakan-jebakan yang ada di sana. Pada akhirnya ia bisa lolos dengan mudah. Dan film pun bersambung. Nah, cukup sekian di episode kali ini. Untuk lanjutan alur ceritanya kita nantikan di episode selanjutnya. Makasih banyak buat kalian udah klik video ini, dan pastinya makasih banyak buat kalian udah dukung dan subscribe ke channel Bang Wikuda ini. Pengguna doain semoga kalian semua dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Oke, bangun untuk diri. Thanks for watching and see you next on video. Bye bye.